Hello students, hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. Apa itu simple past tense? Students bisa perhatikan sisi sebelah sini. Simple past tense ini digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi dengan jelas di masa lalu dan kejadian itu selesai di masa lalu itu juga. Jadi kejadian itu sudah selesai di masa lalu dan tidak ada hubungannya lagi dengan waktu sekarang. Jadi kejadian itu boleh diceritakan ulang, tetapi rasa dan hubungannya dengan waktu sekarang sudah tidak ada. Adverb of time atau dalam bahasa Indonesia dia diartikan dengan keterangan waktu. Karena simple past tense ini membahas tentang hal-hal yang terjadi di waktu lampau, maka keterangan waktunya bisa dimulai dengan yesterday, last week, last month, last year, atau bisa titik-titik ago. Itu maksudnya 2 weeks ago contohnya, 2 minggu yang lalu, atau 2 hari yang lalu, 2 days ago. Atau kita bisa gunakan langsung tahun yang sudah lampau, yang sudah dulu-dulu. For example, in 2025, di tahun 2025. Nah, ini sudah yang lalu, boleh menggunakan pola seperti ini. Oke, berikutnya kita akan menuju ke pola kalimat. Apa itu pola kalimat? Pola kalimat itu adalah bagaimana cara kita membuat atau menyusun sebuah kalimat dengan menggunakan simple past tense. Yang pastinya kalimat-kalimat itu digunakan untuk menceritakan ulang kejadian di waktu lalu. Jadi kita bercerita ulang hal-hal yang sudah kita alami di waktu lalu. Pola kalimat yang pertama kita awali dengan positive sentence. Nah, apa itu positive sentence? Positive sentence kalau dalam bahasa Indonesia itu juga diterjemahkan dengan kalimat positif. Nah, untuk polanya bagaimana? Polanya diawali dengan subjek, lalu diikuti oleh verb 2 sebagai predikat ya. Jadi bentuk kata kerjanya adalah bentuk kata kerja kedua. Lalu setelahnya bisa diikuti oleh objek. Nah, ini adalah pola simple past dalam positive sentence. Bagaimana contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya begini. She went to Jogja yesterday. Dia pergi ke Jogja kemarin. Nah, when itu adalah bentuk kedua dari, ya betul, when ini bentuk kedua dari go. Nah, go ini adalah verb 1 atau bentuk pertama. Karena pola kalimatnya membutuhkan bentuk kedua, maka go berubah menjadi when. Jadi she went to Jogja yesterday. Pola yang kedua, ada yang namanya negative sentence. Atau dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan kalimat negatif. Nah, pola dalam kalimat negatif ini berbeda dengan pola kalimat positif. Polanya dia terpola seperti ini, students. Diawali dengan subjek, and then did not, atau boleh disingkat dengan didn't. Nah, di sini ini memiliki arti tidak. Jadi negatif itu ada kata tidaknya. Lalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Oke, contoh dalam kalimatnya bagaimana? Jadi she didn't go to Jogja yesterday. Nah, sepertinya ini. Students bisa perhatikan di sini kata kerjanya tidak lagi memakai when, tetapi kembali ke
Bentuk pertama, go. So she didn't go to Jogja yesterday. Dia tidak pergi ke Jogja kemarin. But she went to Bandung. Tetapi dia pergi ke Bandung. Nah, students bisa perhatikan polanya kembali lagi ke when. Kenapa? Karena but she went to Bandung ini adalah kalimat positif. Betul, pintar sekali. Oke. Berikutnya, kita akan menuju ke pola yang ketiga. Pola yang ketiga ini disebut dengan interrogative sentence. Interrogative sentence ini juga dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat tanya. Karena kalimat tanya, dia harus bertanya. Maka di interrogative sentence memiliki pola yang berbeda. Diawali oleh did, lalu diikuti oleh subjek, berikutnya oleh verb 1. Nah, ini students bisa perhatikan ini kembali lagi ke verb 1, bukan verb 2. Jadi simple past tense yang memakai verb 2 itu hanya di kalimat positif. Sedangkan di kalimat negatif dan interrogatif dia kembali ke verb 1. And don't forget, jangan lupa question mark, tanda tanya. Oke, contoh dalam kalimat. Did she go to Jogja yesterday? Maka cara menerjemahkannya adalah apakah dia pergi ke Jogja kemarin. Nah, gitu. Apabila jawabannya ya, berarti cukup yes, she did. Sedangkan apabila jawabannya tidak, cukup simpel saja, no, she didn't. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Students bisa praktekkan simple past tense ini apabila ingin bercerita sesuatu yang memang sudah benar, betul-betul terjadi, kejadian fakta yang memang terjadi di waktu lampau, bukan karangan ya. Jadi kejadian itu benar nyata, fakta yang terjadi di waktu lampau dan sudah selesai. Jadi tidak ada hubungannya atau kaitannya atau rasa yang dirasakan di waktu sekarang. Jadi boleh diceritakan ulang. Contoh seperti pengalaman masuk ke sekolah kalian pada kelas 7. Nah, student bisa ceritakan itu ketika student sekarang sudah di kelas 8 misalnya. Maka cerita di kelas 7 itu masuk dalam ranah simple past tense karena kejadian fakta yang memang betul terjadi di waktu lampau. Oke, sampai sini dulu penjelasan singkat tentang simple past tense. Have a nice learning English, students. Bye-bye.